Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifauzi Saptari, Program Studi Teknik Geodesi, Institut Teknologi Nasional Bandung. Nah, akan ngejelasin sedikit tentang dashboard yang telah saya buat hasil dari project final ini tentang lahan potensi pangan berkelanjutan di Kecamatan Dolok di Sumatera Utara. Nah, sebelumnya dengan adanya program potensial P2B ini, harapan saya masyarakat, terutama petani, tidak serta mengalihfungsikan lahan pertaniannya, terutama lahan pertanian pangan yang menjadi kawasan non-pertanian, sehingga harapan tercapainya itu swasembada pangan dapat tercapai di wilayah Kecamatan Dalok ini. Nah, dalam dashboard ini ada beberapa fitur atau chart yang saya tampilkan. Yang pertama di sini terkait dengan fitur istilahnya lokasi atau daerah. Di sini ada beberapa banyak daerah yang terdapat dalam satu kecamatan. Ini ada jumlah chart desa-desa yang mana saja. Dalam desa ini juga bakal terlihat bagaimana total luasan dari daerah tersebut, istilahnya potensi pangan di wilayah tersebut itu berapa persen di desanya. Nah, seperti kita lihat dalam desa ini terdapat 10% sebagai contoh, lalu di desa ini juga terdapat 79%. Nah, itu salah satunya seperti itu. Nah, jadi ini bakal ngejelasin sedikit tentang wilayah di desa itu yang berpotensi berapa persen sih yang ada di lokasi desa tersebut. Nah, selanjutnya dari fitur tersebut ada juga chart potensi. Nah, di sini setelah terintegrasi dengan data atributnya akan keluar luas potensi pangannya. Nah, luas potensi pangan di sini itu ada sekitar 0,358 atau sekitar 0,3 km persegi, atau dalam kita buat dalam istilah flowchart lingkarannya itu sekitar 0,6% dari total luas wilayah yang ada di Kecamatan Dolok ini. Nah, berarti 0,6% ini untuk luas potensinya, dan cadangan pangannya mencapai 2,5% atau sekitar 5,52 km persegi. Nah, seperti kita lihat, secara garis besar apa yang telah ditentukan dalam pertanian dan Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa istilahnya untuk cadangan pangan itu harus melebihi dan wajib melebihi dari potensi pangannya, sehingga cadangan pangan ini bisa membackup nantinya jika potensi pangan telah berubah alih menjadi fungsi kawasan yang lainnya. Nah, ini sudah tertera di sini. Selanjutnya juga terkait dengan bagaimana sih parameter di potensi pangan ini mempengaruhi hasil akhir dari proyek ini. Nah, seperti kita tahu, dari data ini kelerengan di sini didominasi tinggi. 65% data kelerengan yang ada di wilayah Dolok ini masuk dalam kategori tinggi, 65%, dan sisanya itu masuk kategori rendah ataupun sedang. Selanjutnya di sini juga ada parameter curah hujan. 100% curah hujan yang ada di wilayah Kecamatan Dolok ini termasuk dalam curah hujan yang tinggi. Nah, sehingga selanjutnya juga terdapat parameter tekstur. Tekstur istilahnya kita sebut dengan istilahnya bagaimana sih tekstur di pertanian itu seperti apa. Nah, di sini teksturnya itu tekstur tinggi. Tekstur tinggi berarti tekstur di sini adalah tekstur yang kasar. Nah, mengapa demikian? Di sini dapat angkanya bahwa 60% wilayah di Kecamatan Dolok itu termasuk dalam tekstur tinggi. Nah, di sini ada 3 parameter yang menjadi kunci utama dalam penentuan potensi pangan ini. Nah, selanjutnya terakhir tentang cadangan dan potensi. Di sini saya tampilkan bagaimana parameter ini perbandingan antara parameter, sehingga dapat terlihat bagaimana parameter di sini mendominasi di dalam penentuan hasil akhirnya ini. Seperti kita lihat di sini, warna ini menentukan intensitas tanam, di mana intensitas tanam memiliki dominasi paling tinggi di antara parameter-parameter lainnya. Dan parameter yang terkecil yang mempunyai nilai paling kecil dalam penentuan ini adalah parameter yaitu tekstur. Jadi di sini ada 5 parameter yang digunakan. Selanjutnya dari parameter-parameter tersebut kita dapat melihat bagaimana sih parameter yang paling tinggi menentukan potensi di sini, dan parameter apa yang mempunyai peran paling banyak dalam menyokong cadangan dan potensi pangan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Dolok. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dashboard ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dijadikan acuan baiknya untuk pemerintah dalam hal terkait dengan penentuan pangan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.